Jadi kembali saya ucapkan minal aidin ya buat kita. Kalau Bapak Ibu lihat ya atau berusaha cari terjemahannya ya. Ini tulisannya nih min al aidin wal faizin. Minal aidinnya sendiri sebenarnya mungkin bisa diterjemahkan secara bebas sebagai selamat kembali ya. Kita juga kembali dari liburan ya, tapi eh, minal itu sebenarnya termasuk ya. Jadi minal aidin itu termasuk orang-orang yang kembali di dalam apa pemahaman Islam. Mungkin kalau dibilang minal aidin saja adalah orang-orang yang kembali, tapi kembali ke jalan Tuhan begitu ya. Dan wal faizin itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Ini juga bahasa Quran ini ya, karena orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang rugi itu sebenarnya punya muatan eskatologis ya, mengingat hari akhir nanti ada yang beruntung kalau timbangannya berat atau kalau timbangan terlalu ringan dia adalah orang-orang yang rugi gitu. Jadi ini semacam ucapan selamat karena sudah mengapa melewati satu masa ujian ya puasa dan masa berbuat kebaikan di bulan Ramadan ya, menghayati kesucian Tuhan lalu terus minal aidin mengucapkan selamat kembali ya, yaitu orang-orang yang sudah menang atau orang-orang yang sudah beruntung. Nah, Bapak Ibu udah baca surah Al-Imran ya, itu surah liburan kita nggak terlalu berat ya sebenarnya, cuman kurang dari 200 ini ya, apa ayat. Sekali duduk bisa dibaca juga dengan cukup cepat ya, dan mungkin juga ada apa bagian-bagian yang dengan cepat menarik perhatian Bapak Ibu ya yang membaca karena oh ini interesting sekali begitu ya. Dari Bapak Ibu yang masukin texting juga terlihat ya banyak pertanyaan-pertanyaan menarik. Kita akan coba bahas juga ya beberapa hari ini. Nah, mungkin kita mulai dari ini ya, satu pertanyaan texting yang muncul dari Pak Agustinus yang rajin sekali ya, terus-menerus eksis dan hadir ya, walaupun mungkin kalau di kelas suka kena traffic ya, terus agak telat, tapi kalau di apa di texting tuh nggak pernah absen. Kalau kita lihat ya postingannya Pak Agustinus, eh, banyak postingan itu eh, punya concern terhadap gimana interfaith dialog ya, terus concern yang muncul juga tentang intertextuality. Karena kalau Bapak Ibu baca Al-Imran, ada kritik juga terhadap kelompok berkitab ya, Al-Alkitab itu ya, yang apa, berarti sebenarnya menyasar kaum Yahudi dan Kristen juga begitu ya. Nah, pertanyaan kritis dari Pak Agustinus misalnya adalah bagaimana posisi Maryam di dalam surah ini yang sepertinya mendominasi ya, jadi cukup sentral karena dari segi penamaan surahnya aja Al-Imran itu sebenarnya di dalam kisahnya dipahami sebagai ayahnya Maria. Begitu ya, sehingga Maria itu cukup sentral. Lalu tapi perhatiannya Pak Agustinus itu bagaimana peran perempuan di dalam dominasi budaya patriarki ya di Jazirah Arab pada masa itu gitu ya. Jadi bahwa budaya itu patriarki itu sih nggak bisa dielakkan ya karena memang masyarakatnya di masyarakat kuno seperti itu, baik di Jazirah Arab abad ke-6 dan abad ke-7 maupun abad pertama ya, Maria dan Yusuf dan Yesus begitu ya. Jadi sama-sama patriarki. Cuma memang di dalam sejarah patriarki itu kita lihat tokoh-tokoh penting wanita juga, bahkan di dalam kehidupan Muhammad juga Siti Khadijah ya, itu selalu digambarkan sebagai pedagang yang sukses begitu ya. Padahal untuk di dalam budaya patriarki ada wanita yang bisa berkiprah semacam itu mungkin cukup sulit ya, paling tidak menghadapi banyak tantangan dari masyarakatnya ya. Nah, lalu surah Al-Imran ini tampaknya menyoroti ya keluarga Maria ini ya, dan ada kisahnya mungkin yang semacam background gitu ya, muncul. Lalu bagaimana kepentingannya ya, bagaimana memaknai kisah itu ya. Jadi itu pertanyaan yang sangat interesting ya. Memang selalu kalau kita mulai baca surah Al-Imran, perhatian kita ke sana karena walaupun menyuarakan seperti kisah
yang lebih sentral kepada Maria ya, seperti Injil Lukas misalnya juga lebih sentral ke Maria. Kalau Matius misalnya lebih menceritakan sisi Yusufnya begitu ya. Namun kisah Al Imran ini nggak ada ya sebenarnya di kitab Lukas gitu ya. Jadi langsung interesting karena orang jadi bisa muncul pertanyaan tekstual kritis ya. Sebenarnya itu dari mana kisahnya begitu ya. Terus kalau kalau kita telusuri ya kisah Al Imran itu ya, itu munculnya tuh dari Gospel Apokrifa ya. Ini kalau kita tanya aja ke ini ya, eh, nama nama Injilnya adalah Injil Yakobus ya. Jadi The Gospel of James atau biasanya juga disebut ini ya Proto Evangelium James ya karena dia menceritakan hal-hal yang nggak ada di Injil ya. Jadi ini proto nih sebelumnya lagi karena latar belakangnya Maria ayahnya seperti apa gitu ya. Dan yang disebut Al Imran itu di dalam Proto Evangelium of James itu namanya Joakim, ayahnya Maria gitu ya. Jadi ada kisahnya dan ada kemiripan ya. Jadi dengan cepat misalnya apa Gemini ini mensarikan ya kemiripan antara narasi Al Imran dan Gospel of James ya. Ada cerita kelahiran Maria ya yang apa sulit punya anak begitu ya Joachim itu ya lalu bernasar ya mirip cerita di Perjanjian Lama juga begitu ya kelahiran Samuel ya kalau kalau kita ingat di Perjanjian Lama. Nah ini mirip semacam itu ya jadi ini pola-pola yang sebenarnya dipahami ya baik oleh apa pembaca Injil Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama ya karena Perjanjian Baru kan juga pakai tipologi dari Perjanjian Lama ya. Nah ini di dalam Proto Evangelium of James ini Maryam nih yang orang tuanya sulit punya anak begitu ya. Lalu Maryam itu dikisahkannya diberi makan oleh malaikat gitu ya. Kalau ditanya itu dari mana makanannya gitu ya. Itu ternyata makanannya dari apa? Dari Allah gitu ya. Nah, terus sehingga ada kemiripan-kemiripan ini ya. eh, Walaupun tidak tepat sama ya. Jadi misalnya kalau ada pikiran bahwa oh Quran itu semacam plagiarisme dari Proto-Evangelium of James itu sulit dibuktikan ya karena kalau kita sandingkan teksnya begitu ya apakah ada bagian yang benar-benar secara verbatim ya diambil gitu ya ke Quran itu nggak ada ya seperti juga cerita-cerita yang mirip dengan Injil gitu ya kalau diambil begitu aja juga nggak ada gitu ya karena kan memang di Jazirah Arab kisah-kisah itu berkembangnya sebagai kisah-kisah oral ya. Jadi oral tradition begitu ya sehingga bukan seperti ahli Taurat yang saling melihat kitab lalu menyalin. Ya, jadi kalau dibilang bahwa itu semacam plagiarisme nggak bisa tuh. Ya, kadang-kadang orang Kristen ada yang marah ya karena pingin cepat menuduh bahwa Quran itu plagiarisme ya. Terus kalau dibilang nggak ada buktinya terus marah gitu ya. Tapi sebenarnya memang kalau kita mau konsekuen ya terhadap bukti-bukti apa tekstual yang nggak bisa ya apa membuktikan hal-hal itu dengan sangat definitif ya. Nah, lalu terus tapi kenapa ya Proto Evangelium eh, of James itu tidak kanonik kan permasalahannya begitu ya. Jadi ini kalau kita tanya ke AI ya, ke ChatGPT ya, ini saya coba kasih pertanyaan yang basic aja ya. Apa sebenarnya moral cerita klaim utama dari Gospel of James? Karena Proto Evangelium of James itu juga punya klaimnya tersendiri ya. Karena dia sebenarnya teks abad kedua ya. Yang mungkin berbeda sih dari klaimnya Quran. Gitu karena pertanyaan Pak Agustinus kan kalau ada kisah Al Imran dan kisah Maria itu sebenarnya di Quran berfungsinya seperti apa gitu ya. Nah, tapi eh, kalau kita mau lihat bahwa sumbernya katakanlah dari Proto Evangelium of James di abad kedua si apa Injil Yakobus ini punya klaimnya sendiri dan punya fungsinya sendiri gitu ya. Nah, klaim utamanya adalah kesucian dan keistimewaan Maria. Ya, jadi Maria itu digambarkan mungkin mirip ya dengan tipologi kisah Samuel ya, dilahirkan di Bait Allah, dipersembahkan kepada Tuhan ya. Terus penekanannya di Proto Evangelium of James ini adalah Maria itu tetap perawan sebelum, selama, dan setelah kelahiran Yesus. Ya, jadi ada semacam doktrin perpetual virginity gitu ya. Nah, ini mungkin kalau di Katolik
kadang-kadang ada yang menyuarakan hal semacam itu ya. Jadi mungkin sih Proto Evangelium of James ini di kalangan Katolik dan juga Ortodoks Timur ya, gereja Ortodoks Timur itu lebih mendapatkan tempat dibanding di gereja-gereja Protestan gitu ya, karena juga nggak masuk ke kanon. Tapi Bapak Ibu mungkin jadi bisa membayangkan ya kenapa ada kelompok-kelompok yang mungkin lebih sentral ya memaknai Maria, terutama aspek kesuciannya itu ya, karena terus ada penekanan terhadap keperawanan itu yang bahkan secara mungkin dimaknainya secara mukjizat ya, tetap ada bahkan selama dan setelah kelahiran Yesus begitu ya. Lalu kelahiran Yesusnya eh, dipandang juga kelahiran dari perawan Maria ya, itu eh, mirip dengan Injil begitu ya. Lalu Yusufnya ya digambarkan seperti, karena kan Maria tetap perawan ya. Jadi Yusuf itu mungkin lebih seperti bapaknya Maria gitu, karena nggak pernah berhubungan seksual dengan Maria, karena tetap terjaga keperawanannya Maria itu bahkan bersama bersama Yusuf begitu ya. Sehingga ini ada apa aspek-aspek itu yang menjadi penekanan, tidak ada di Lukas ya, dan mungkin juga berbeda dari Quran gitu ya. Dan orang tua Maria ini ya, Yoakim dan Ana ini, yang mereka berdoa untuk kelahiran Maria, terus diberikan dan padahal udah tua juga usianya ya. Keduanya ini digambarkan sebagai pasangan yang saleh yang tidak punya anak terus mendapatkan anugerah Tuhan gitu. Lalu ada pesan moralnya ya, kalau kisah yang semacam itu mau dimaknainya seperti apa adalah kesalehan ya, orang tuanya Maria itu saleh. Jadi Al Imran ya atau Yoachim itu saleh ya. Terus Allah bekerja lewat orang-orang biasa. Terus ada iman di dalam penantian kesalehan itu yang mendapatkan jawaban. Lalu juga ada semacam devosional ya kepada kepada Maria gitu. Nah, di sini juga ada catatan penting ya. Teks ini tidak dianggap kanonik ya oleh gereja-gereja besar. Seperti ini gereja Katolik juga tidak dianggap kanonik ya, karena kan nggak masuk ya ke dalam apa kumpulan teks Alkitab yang diwarisi ya, dan sebagian besar Protestan juga enggak, tapi pengaruhnya besar terutama dalam Mariologi mungkin ya. Jadi ada semacam background story itu yang membayangi ya apa dominasi atau kepentingan doktrin Maria ya di dalam pemahaman gereja. Nah ini kalau saya tanya lagi secara spesifik, kenapa ya Gospel of James itu nggak kanonik dan ditolak oleh gereja mula-mula, padahal ada kemiripan motif mungkin seperti Lukas ya di dalam fokusnya kepada Maria ya. Ini ada beberapa sebab, karena sebabnya mungkin yang paling utama adalah karena ditulisnya terlambat. Ya ini abad kedua akhir gitu ya. Jadi tampaknya adalah ada upaya ya di dalam komunitas itu ya untuk, oh ini kan ada Injil Lukas ya yang udah dibaca, diterima oleh gereja dan lain sebagainya. Tapi ada embellishment ya, ada penambahan narasi untuk mungkin dianggapnya melengkapi gitu ya, sehingga ada kisah lebih awal lagi daripada kisah Maria itu yang muncul di Proto Evangelium of James itu ya. Jadi penulisnya juga nggak jelas, waktunya juga sangat late ya, abad kedua akhir. Penulisnya nggak jelas, diklaimnya ditulis oleh Yakobus saudara Yesus. Tapi kan ini juga semacam sulit ya dibuktikan, karena kan katanya Maria itu terus perawan ya. Terus saudara Yesus Yakobus ini saudara yang mana gitu ya? Apakah saudara kandung? Tapi katanya terus perawan, berarti kan nggak berhubungan seksual lagi, mungkin nggak punya anak lagi ya. Jadi ada kesulitan-kesulitan itu, cuman klaim-klaim bahwa ditulis oleh Yakobus nggak bisa dibuktikan ya. Eh, ya to be fair, kitab-kitab kuno kadang-kadang nggak seperti kitab modern yang apa punya kedisiplinan ya, mengutip dengan jelas siapa yang menulis dan lain sebagainya ya, sebagai bagian dari teks. Bahkan kitab-kitab Injil yang masuk kanon juga mungkin eh, tidak secara eksplisit tertulis di dalam teksnya ini oleh siapa gitu ya, kecuali mungkin Lukas yang bilang saya telah melakukan ini ya penelitian dan baik-baik begitu ya. Tapi surat-surat yang lain, mungkin kalau surat Paulus sih, Paulus menulis ya, tapi kalau yang genrenya bukan surat, mungkin bisa jadi perdebatan juga ya, itu siapa yang tulis ya. Bahkan
Ada surat Ibrani juga menjadi perdebatan ya, apakah itu Paulus atau bukan ya? Mungkin Bible scholars zaman sekarang lebih cenderung menduga mungkin itu bukan ya, ada penulis yang lain karena gaya bahasa yang dipakai dan apa teks Yunaninya itu jauh lebih sulit ya daripada tulisan-tulisan Paulus gitu misalnya. Jadi ada masalah-masalah apa tipikal tersendiri ya yang melingkupi Proto Evangelium of James ini sehingga dia tidak diterima ya sebagai teks yang kanonik begitu ya. Nah, tentu buat yang Kristen langsung jadi ada dugaan-dugaan ya loh. Kok begini ya? Ini ada teks di Quran mengambil dari sumber ekstra kanonik ya di luar teks yang diakui oleh umat beragama lalu menjadi bagian yang utama begitu ya bahkan menjadi nama surahnya juga begitu ya itu gimana begitu ya memaknainya. Mungkin sebelum lebih jauh kita coba lihat ini ya teksnya ya dari Quran itu mungkin munculnya di ayat 35 ya Al-Imran 35. Eh, kita mulai dari ini ya, ini dari Quran Web ID ya ayat 35. Ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernasar kepadamu apa yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba mengabdi, maka terimalah dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Ya, jadi eh, istrinya Joachim ya, istrinya Al Imran, Ana kalau dalam Proto Evangelium of James itu menyerahkan ya anaknya sebagai nasar kepada Tuhan gitu ya. Coba kita lihat tafsir dari Kemenak ya di bagian ini ya. Jadi keluarga Imran ini dimaknai sebagai jalin menjalin dengan keluarga Ibrahim ya. Terus istri Imran ini sedang hamil menasarkan anak yang dalam kandungannya ya untuk menjadi pelayan yang selalu berhikmat dan beribadah di Baitul Maqdis gitu ya. Jadi di Bait Allah begitu ya. Apa Maria itu begitu ya. Sehingga nah ini ada tafsir-tafsir nih ya. Jadi dalam beberapa ayat ini dua kali disebut nama Imran. Yang pertama ayat 33 yaitu Imran ayah Nabi Musa begitu ya. Jadi ini apa kalau buat pembaca Kristen kadang-kadang membingungkan karena kayak lompat waktu yang terlampau jauh ya. Imran yang mana ini ada Imran ayahnya Nabi Musa. Sedangkan yang kedua ayat 35 Imran ayah Maria gitu ya. Rentang waktu antar kedua orang itu sangat panjang. Ayat ini menunjukkan bahwa ibu boleh menasarkan anaknya dan boleh mengambil manfaat dengan anaknya itu untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau kalau kita lihat ayat 33 ya itu tadi yang disebut ya. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala segala umat begitu ya. Jadi ini dari Adam, Nuh, Ibrahim terus Imran gitu ya, lompat gitu ya. Dari Ibrahim langsung lompatnya ke Imran gitu ya. Jadi cukup jauh terus bisa muncul pertanyaan ini Imran yang mana begitu ya dan Imran itu di dalam tafsir Kemenak itu dibilangnya adalah ayahnya ayahnya Musa ya tapi Imran yang menjadi sentral di surah Al Imran ini adalah ayahnya Maria begitu ya. Nah lalu kalau kita lihat ya misalnya ayat 42 ya. Ini ayat 42 ya. Dan ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam." Ini juga ada gema yang mirip sekali dengan kitab Lukas ya. Terpujilah engkau di antara segala wanita gitu ya kalau hafalannya gereja Katolik begitu ya. Dan ini juga muncul semacam tekanan ya kepada kesucian Maria gitu ya di ayat 42 ini ya. Terus ayat 43, "Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Begitu ya. Coba kita lihat ya, rukuk itu berusaha tidak diterjemahkan ya. Jadi ada tafsirnya ini, "Taatilah hai Maryam Tuhanmu, bersujudlah dan rukuklah bersama orang yang rukuk." Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah sujud seperti sholat dan ruku ialah sholat itu sendiri. Ya, jadi Maria itu digambarkan sebagai termasuk umat yang
melakukan sholat begitu ya. Dan diperintahkan sebagai bagian dari kesalehan dan kesuciannya Maria itu yang terpuji di antara segala wanita begitu ya. Nah, jadi itu kisah-kisah Maria ya yang secara ini muncul ya. Bahkan juga ada kisah yang eh tentang Yesusnya ya. Ini ya, coba kita baca ya ayat 45. Al-Imran ayat 45, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat ya atau firman, yaitu seorang putra ya." Jadi ini firman ini ditafsir seorang putra ini, Yesus ya. Jadi Yesus adalah memang firman Allah ya, Yesus adalah kalimatullah gitu ya. Namanya Al-Masih ya, Al-Masih itu the Messiah ya sebenarnya, Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Lalu ayat 46, nah ini munculnya dari apokrifa yang lain nih, kitab apokrifa yang lain ya, dan dia berbicara dengan manusia ya, maksudnya Yesus berbicara dengan manusia, tetapi di dalam buayan ya, ketika masih bayi Yesus itu secara mukjizat bicara ya, dan dia termasuk di antara orang-orang soleh begitu ya. Nah, terus ini ada kisah yang menunjukkan keperawanan Maria ya. Maryam berkata ayat 47, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Lalu dia berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Ya, ini jadilah ini, maka jadilah ini kun fayakun ya. Jadilah, maka jadilah begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kun fayakun ini dari Al Imran ayat 47 ya, dan koneksinya adalah kepada kisah Maryam dan kepada kelahiran dari perawan Maria ya, kelahiran Yesus dari perawan Maria, dan Yesus disebut sebagai kalimatullah gitu. Nah, jadi sehingga pertanyaan Pak Agustinus itu jadi sentral lagi ya. Kenapa ya Maria itu menempati kisah yang cukup penting ya di Quran gitu ya. Banyak scholars itu ya yang baik yang Kristen maupun yang Islam ya eh, mengajukan hipotesis bahwa Maria itu jadi sedemikian penting ya, bahkan juga kelahiran dari perawan Maria begitu ya, karena di dalam kisahnya Maria itu menerima penolakan ya. Lalu karena dia dituduh ya berzinah begitu ya, karena kasus kelahiran dari perawan Maria itu dan melahirkan firman gitu ya, melahirkan kalimatullah begitu ya. Itu merupakan tipologi Muhammad yang juga ditolak ya oleh paling tidak di awal ya oleh komunitas yang di Mekah begitu ya. Dan dituduh macam-macam ya, juga dituduh sesat ya, dituduh dari apa kejahatan begitu ya. Lalu eh, ternyata Muhammad itu membawa Quran ya, yaitu firman Tuhan juga begitu ya, sehingga ini ada tipologi tertentu ya yang kalau dimaknai, kalau orang paham cerita Maria ini, maka orang paham juga bahwa ini mengkonfirmasi Muhammad yang membawa firman Tuhan begitu ya. Jadi berfungsinya banyak Bible scholars itu mengusulkan seperti itu tuh, karena kelihatan di Quran memang ada fungsi yang seperti itu yang terjadi ya. Nah, masalahnya ya, fungsi yang seperti itu, tipologi itu ya, itu berfungsinya lebih sastrawi ya. Tapi untuk penulis-penulis kitab kuno, memang fungsi sastrawi itu yang lebih lebih sentral kadang-kadang ya daripada bacaan literal zaman modern ya. Karena kalau orang modern baca teks itu seringnya maunya literal begitu ya, tafsirnya. Padahal misalnya ya, kalau Bapak Ibu baca Injil aja ya, misalnya ya, Matius misalnya. Kenapa khotbah di bukit itu jadi penting ya? Bukan cuman karena mengandung moralitas yang sangat tinggi ya, misalnya cintailah musuhmu begitu ya. Itu ada di apa khotbah di bukit gitu ya. Eh, Kalau orang gampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu gitu ya. Jadi hal-hal yang semacam itu eh, moralitasnya sangat tinggi ya. Tetapi kenapa harus khotbah di bukit settingnya ya? Buat pendengar Yahudi,
Musa itu menerima hukum Tuhan di Gunung Sinai, Taurat, gitu. Sekarang ada Musa 2.0 yang menerima hukum yang lain yang jauh lebih tinggi ya daripada Taurat ya, karena formulasinya di kitab Matius itu adalah kamu telah mendengar jangan berzina. Itu Taurat Musa. Ya, formulasi kan gitu. Kamu telah mendengar ini. Ya. Lalu formulasi berikutnya adalah sekarang kukatakan kepadamu, gitu ya, barang siapa laki-laki yang melihat wanita dan menginginkannya dalam hatinya dia telah berzina. Gitu ya. Jadi hukum Yesus itu jauh lebih tinggi. Ini yang diterima di bukit, begitu ya. Jadi buat buat pendengar Yahudi udah langsung paham, begitu ya, bahwa ini sebenarnya adalah yang membawa tuntunan hukum yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa dipahami Musa, begitu ya. Karena jauh lebih tingginya luar biasa minta ampun gitu ya. Sehingga yang diperintahkan adalah kasihilah musuhmu. Siapa yang sanggup ya memenuhi hukum cinta kasih yang semacam itu gitu ya. Nah, jadi buat pendengar Yahudi itu jelas, cuman buat pendengar Kristen modern itu jadi nggak paham ya. Juga misalnya ya, kisah tentang mukjizat ya. Yesus memberi makan 5.000 orang gitu ya. Buat pembaca modern itu malah jadi masalah gitu ya. Karena mukjizat itu secara sains gimana begitu ya. Eh, 5 roti dan 2 ikan gitu ya. Sehingga kita tuh ada perasaan ini ya, jengah tersendiri begitu ya. Terus berusaha menafsir ayat itu mungkin sebagai, oh itu kumpulan orang banyak, itu banyak yang bawa roti juga, bawa ikan juga. Terus dikumpulin juga gitu ya. Terus ternyata dikumpulin cukup ya untuk makan 5.000 orang, terus masih bersisa bahkan ya 12 bakul gitu ya misalnya ya. Nah, tapi buat pendengar Yahudi ya, audiens itu paham ya bahwa yang bisa memberikan keajaiban makan roti mana di gurun pasir itu siapa? Itu Tuhan. Ya, sedangkan ini Yesus ini siapa ya? Dia memberi makan 5.000 orang. Jangan-jangan dia Tuhan. Begitu ya. Jadi ada kisah semacam itu yang berfungsinya sebenarnya lebih ke arah tipologi dan lebih sastrawi itu ya, buat penulis-penulis teks kuno itu sangat sangat natural gitu, sangat biasa, dan itu mungkin yang terdengar pertama bergema di telinga audiensnya begitu ya. Tapi buat pembaca modern menghasilkan kesulitan tersendiri ya buat buat memahami itu ya. Nah, jadi mungkin di Quran fungsinya adalah kisah Maria ini menjadi cukup sentral ya, dan tekanannya juga di Quran kepada kesucian Maria ya, dan bahkan Maria itu menerima penolakan juga ya. Karena bagaimana mungkin Tuhan, kata Maria ya, aku mengandung seorang anak padahal tidak ada laki-laki yang menyentuh aku begitu ya, menghasilkan kesulitan tersendiri buat buat Maria ya. Tetapi sesungguhnya dia mengandung kalimatullah begitu ya. Dan itu merupakan tipologi yang ideal ya untuk menggambarkan bagaimana kiprah Muhammad sendiri ya di Quran dan dalam komunitasnya. Nah, mungkin itu kali ya jawaban pertama terhadap pertanyaan Pak Agustinus. Ada ada pertanyaan komentar dulu nggak dari Bapak Ibu? Mungkin siapa tahu ada. Kalian Komentar. izin saya matiin kamera ya Pak. Iya, Pak. Saya masih di Jogja nih Pak. Oh, oke oke. Iya 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 iya. Iya. Oke. Tapi menyimak yang Bapak sampaikan tadi menarik juga ya bahwa ternyata ada tipologinya kayak gitu ya. Muhammad dan Quran dan eh, bukan analogi tapi kayak relasinya dengan Maria dan Yesus gitu Pak ya. Dan ada penolakan-penolakan dan ada sesuatu yang dikandung dan kemudian akan dilahirkan dan tanpa asal usul yang katakan secara logikanya nggak jelas gitu tapi ternyata istilahnya dari Tuhan dan pewahyuan dan sebagainya gitu saya Betul. baru baru kayak dapat oh tipologi itu ya gitu jadi kayak ternyata ada juga ya kayak gitu ya dalam kaitannya dengan Maria dan Muhammad itu Pak ya. Betul betul. Jadi memang mungkin Quran juga nggak eksplisit ya, tapi kan eksplisit itu literalisme itu sangat modern gitu ya. Cuman banyak Bible scholars ya, baik yang Muslim maupun yang Kristen kalau baca Quran, mereka hipotesisnya itu sih. Jadi hipotesis yang semacam itu diterima cukup luas sih di kalangan para sarjana teks sih. Oke 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 baik Pak makasih Pak. Ya, makasih Pak Agustinus. Kalau kita ingat baca bukunya ini ya, Michael Sells juga yang tentang surah-surah Mekah ya, terus ada yang tentang eh,
apa gambaran eskatologis yang melibatkan wanita yang melahirkan begitu ya. Hmm. Itu tiba-tiba Michael Sachs juga komentarnya menempelkan antara Maria gitu ya, kelahiran, terus juga Muhammad yang apa menerima wahyu begitu. Jadi tampak Michael Sells juga melakukan alusi itu ya, menempelkan hal-hal itu yang dianggap merupakan tipologinya begitu. Oke Pak, baik Pak. Nah, ya cuman tadi masih ada pertanyaan sisa ya. Kalau gitu, kok kalau itu dari Proto Evangelium of James ya, gimana persoalan keabsahan ininya ya, keabsahan apa teksnya begitu ya? Kan itu teks yang non kanonik, nggak diterima oleh gereja begitu ya, karena agak late ya, abad kedua akhir gitu. Jadi dari segi waktu juga mencurigakan ya secara historical kritis. Jadi nggak diterima oleh gereja ya. Lalu juga mungkin gereja mula-mula itu paham juga ya, berusaha menghindari kisah-kisah yang terlalu fantastis, terlalu mistis begitu ya, karena mungkin itu kisah-kisah yang nggak terlalu bisa diandalkan ya. Jadi akhirnya The Gospel of James itu nggak masuk ya ke dalam kanon ya. Terutama karena waktu penulisan, penulisnya nggak jelas, terus juga nuansa kisah-kisahnya yang terlalu fantastis semacam itu. Nah, kalau Quran mengambil dari Proto Evangelium of James, juga kisah apa Yesus yang berbicara dari buayan itu juga dari Injil apokrifa yang lain ya. Apakah jadi keabsahan teks Quran itu jadi eh, bisa dipertanyakan ya? Nah, itu eh, banyak sarjana terutama yang dari barat ya dari awal tuh mengklaim begitu ya, bahwa nah ini kelihatan kan, terbukti kan, Quran itu mengambil ya dari teks-teks yang bahkan dianggap tidak bisa dipercaya gitu ya sebagai latarnya, terus masuk ke Quran begitu ya. Nah, tapi sarjana yang lebih modern ya, mereka punya apa hipotesis yang lebih lebih lembut ya. Sarjana yang lebih modern itu bilang memang kisah-kisah dari Proto Evangelium of James ya dan Injil apokrifa yang lain mungkin beredarnya di gereja Ortodoks Timur itu lebih lebih luas ya, dan itu yang berinteraksi dengan komunitas yang di Jazirah Arab ya, sehingga yang kita bisa baca ya dari teks Quran yang apa menuliskan hal yang mirip dengan Injil-Injil apokrifa itu adalah bahwa Quran itu berinteraksi ya dengan budaya sekitarnya dan dengan warisan tradisi keagamaan yang kebetulan ada di daerah yang sama gitu ya. Jadi eh, karena kisahnya juga nggak tepat sama dan karena fungsinya juga nggak tepat sama, kita nggak bisa bilang eh, penjiplakan ya, plagiarisme. Kita juga nggak bisa bilang bahwa teks yang lama itu ya, teks apokrifa itu somehow menjadi otoritas terhadap Quran. Melainkan cuman bahwa Quran itu mendengar suara-suara di sekitarnya ya, lalu memaknai ya, melakukan hermeneutika ya terhadap kisah-kisah yang ada di sekelilingnya itu ya. Jadi itu klaim yang mungkin yang lebih mild gitu ya, yang yang apa lebih diambil oleh sarjana-sarjana modern. Nah, sebenarnya di kitab Alkitab ya, di kekristenan juga ada ya semacam kasus yang serupa ya, yaitu kalau Bapak Ibu tahu ya dari apa Dead Sea Scroll gitu misalnya ya, ada kitab-kitab juga yang apa kisah-kisah yang ditemukan ya dari zaman Ancient Near East ya. Misalnya kitab Kejadian itu ya, ada juga kemiripan-kemiripan karena ada kisah penciptaannya Enuma Elis misalnya dari Ancient Near East ya, atau ada kisah banjir besar ya misalnya Gilgamesh gitu ya, yang menunjukkan banyak kemiripan dengan kisah Nuh. Padahal ya dari segi penanggalan ya eh, hampir pasti bahwa kisah-kisah Timur Jauh itu yang punya kemiripan dengan Kejadian itu lebih tua. Ya, sehingga sama tuh pertanyaannya, apakah Kejadian itu jadi menjiplak ya terhadap kisah-kisah dari apa Ancient Near East kuno itu ya, dan apa diklaim sebagai wahyu begitu ya. Nah, eh, kebanyakan scholar sih sekarang nggak begitu ya, karena sulit juga kalau mau dibilang menjiplak ya, itu tadi ya harus ada teks sama-sama
terus kelihatan verbatim ini kalimatnya dikutip ulang gitu ya, terus berubah ya, ada kata yang berubah gitu. Nah, kalau bisa dibuktikan semacam itu ya fine gitu ya, secara akademis bisa dipertahankan. Tapi kebanyakan scholars melihat ya nggak ada bukti yang semacam itu ya. Nah, sehingga memang ada kemiripan itu karena kitab Kejadian ya dan komunitas yang mewarisi kitab Perjanjian Lama itu memang berinteraksi dengan budaya sekitarnya. Hanya klaimnya berbeda ya dari budaya sekitarnya. Misalnya di kisah Enuma Elis itu ya, penciptaan alam semesta dan manusia. Manusia itu fungsi dan makna kehidupannya adalah sebagai budaknya dewa-dewa ya, dan budaknya siapa itu yang adalah keturunan dan apa eh, wajah dan rupa Tuhan itu Raja Babel ya. Nah, sehingga dengan kata lain ya, manusia itu makna kehidupannya apa? Menjadi budaknya Raja Babel gitu ya. Nah, padahal kitab Kejadian itu dari awal sudah bilang ya bahwa Adamlah yang gambar dan rupa Allah, bukan Raja Babel ya. Dan apa? Adam itu eh, ciptaan Tuhan dan gambar dan rupa Allah dan harus hidup ya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ya, sehingga sebenarnya kitab Kejadian itu sangat subversif ya kalau mau dibandingkan dengan kisah standar kerajaan Babilonia kuno itu begitu ya. Jadi berfungsinya sangat jauh berbeda ya. Tapi hal yang biasa kalau kitab suci itu berinteraksi dengan budaya sekitar ya, dan bahkan mungkin menyanggah ya narasi yang ada di budaya sekitar itu karena membawa nilai-nilai ketuhanan yang diyakini di komunitasnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya fenomena semacam itu nggak terlalu aneh ya, bisa bisa diamati juga. Dan di dalam hal ini Quran karena berinteraksi dengan budaya yang membawa tradisi yang berasal dari Injil-Injil apokrifa, lalu merespons terhadap itu dan melakukan tafsir ulang terhadap itu dan muncul dalam bentuk yang ada di Quran itu. Ya, mungkin ini ya apa? Siapa tahu menjawab ya berbagai pertanyaan itu karena Bapak Ibu mungkin di dalam textingnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah persoalan persoalan otoritas ya. Eh, jadi siapa yang ini ya yang benar gitu, teks mana gitu ya, terutama karena ada kemiripan-kemiripan tapi juga ada perbedaan ya sehingga menghasilkan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Ini misalnya ya pertanyaan dari Pak Eliezer nih, posting textingnya ya. Nah, ini muncul dari kenyataan kalau membaca Al-Imran itu ya ada sebutan terhadap Alkitab ya, people of the book, tapi banyak tuduhan juga bahwa people of the book ini menyembunyikan ya atau membengkokkan ya kisah-kisah dari kitab-kitab yang lama itu padahal mereka mengetahuinya begitu ya. Dan mereka yang people of the book itu menjadi orang-orang yang musyrik begitu ya, sehingga ada seruan untuk kembali ke jalan yang benar begitu ya di Quran gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang muncul dari Pak Eliezer misalnya, jika wahyu sebelumnya berasal dari Allah dan dikonfirmasi oleh Quran ya, karena kan sebenarnya dengan menyebut people of the book ya, dan lalu apa, Yesus juga menerima Injil, Musa menerima Taurat ya, ada konfirmasi ya. Lalu bagaimana mungkin wahyu tersebut dapat diselewengkan tanpa merusak kredibilitas Allah sebagai pemberi wahyu? Nah, ini pertanyaan yang cukup kompleks ya karena berarti yang ditanyakan adalah bukan cuma teksnya ya, tetapi kalau Tuhan udah memberikan teks itu, apa Tuhan itu tidak memelihara transmisi teksnya juga gitu ya? Sehingga klaimnya Quran bahwa itu udah diselewengkan itu apa bukan mendiskreditkan Allah ya yang tidak mampu ya memelihara transmisi teks-teksnya itu ya. Jadi itu pertanyaan yang cukup cukup interesting juga ya. Nah, banyak akhirnya memang perasaan yang muncul ya kalau orang Kristen baca ayat-ayat tahrif itu ya bahwa oh, pandangan bahwa orang Yahudi dan orang Kristen itu udah menyelewengkan ya eh, kitabnya atau tafsir dari kitab-kitabnya. Maka yang Kristen itu merasa bahwa kok enak ya, terlalu convenient ya kalau ada perbedaan terus kita bilang sebelah sana yang salah, sebelah sana yang menyeleweng begitu ya. Sehingga apa eh, terlalu mudah ya klaim-klaim yang semacam itu. Jadi otoritasnya di mana gitu ya pertanyaan
keresahannya munculnya di situ ya. Nah, tapi eh, kembali ya, kita bisa melihat pattern ini juga cukup apa bisa teramati ya kalau kita baca Perjanjian Baru, terus Perjanjian Baru itu menafsir ulang ya hal-hal dari Perjanjian Lama. Di satu sisi mengkonfirmasi ya, karena penulis-penulis Perjanjian Baru itu juga bilang misalnya dengan formula-formula sehingga dipenuhilah apa yang telah difirmankan para nabi gitu misalnya ya. Nah, tapi ternyata kalaupun di Perjanjian Lama itu kerajaan Daud itu disebut kekal karena Tuhan lah yang memberikan kerajaan Daud itu sampai kekal, ternyata kerajaan Allah yang ada di Matius itu bukanlah kerajaan yang dari dunia ini begitu ya. Jadi itu juga dikoreksi gitu ya. Jadi sebenarnya ada konfirmasi tapi juga ada koreksi ke arah bahwa ini loh yang baru gitu ya. Sehingga apa bisa disalahkan ya kalau orang Yahudi itu mengharapkan Mesias politik. Loh, janji yang diwarisi dari perjanjian lama kayaknya banyak bunyi yang mesias politik loh gitu ya. Jadi yang salah nih siapa nih kelompok Yesus gitu ya yang berusaha mengusung ini ya narapidana lemah yang akhirnya dieksekusi ya oleh kerajaan Romawi itu ya karena berani-beraninya ngamuk di bait Allah begitu ya misalnya ya. Nah, jadi kebanyakan orang Yahudi menolak kelompok Yesus itu eh, dianggap sebagai kelompok minoritas yang menyelewengkan, tetapi justru penulis-penulis Perjanjian Baru itu menafsir ulang ya motif-motif dari Perjanjian Lama di dalam realitas yang dipahami sebagai pengikut Yesus begitu ya. Jadi fenomena ini fenomena yang cukup biasa dan bisa bisa teramati ya. Lalu Quran itu juga menunjukkan ya fenomena bahwa mengkonfirmasi ada kitab-kitab sebelumnya, tapi pada saat yang bersamaan juga mengkoreksi begitu ya karena dianggap apa tradisi yang lama itu udah diselewengkan begitu ya. Nah, sehingga pertanyaan soal otoritas itu mungkin jadi sangat tergantung dari eh, audiens itu mendekati persoalan itu dari komunitas yang mana ya. Nah, cuma yang kita bisa tanpa banyak perdebatan menerima ya adalah kenyataan bahwa memang ada semacam ini ya apa perdebatan dan konflik antar komunitas yang teramati dari teks-teks Quran itu. Ya itu baik apa scholars yang Islam maupun Kristen sama-sama menerima bahwa dari ayat-ayat polemik itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di Jazirah Arab di antara komunitas-komunitas itu memang terjadi ketegangan dan terjadi gesekan-gesekan gitu ya. Apakah ayat-ayat polemis itu fair atau unfair? Butuh tafsir ya dan butuh semacam sensitivitas kontekstual ya untuk memahaminya ya dan melihat itu dengan lebih fair gitu. Tapi bahwa gesekan itu ada sejauh itu kita bisa sama-sama yakin bahwa itu historically correct begitu ya. Nah, fenomena yang semacam itu kita amati juga kok di kitab PB ya. Nah, ini interesting ya karena biasanya orang Kristen juga enggak enggak ini ya. Mungkin enggak mencermati gitu ya. Terutama yang sangat terkenal ya Injil yang kelihatannya punya nuansa agak antisemitik ya adalah Injil Yohanes nih. Ya, Bapak Ibu kalau baca ya Yohanes 5 ya. Yohanes 5 ini saya buka dari Sabda ya. Yohanes 5 di situ ada kisah tentang apa Yesus yang menyembuhkan orang di kolam Siloam gitu ya. Tapi di ayat 8 ya tertulis di Injil Yohanes Yohanes 5 ya kata Yesus kepadanya bangunlah angkatlah tilammu dan berjalanlah. Terus lalu orang itu sembuh ya ayat 9 pada saat itu juga sembuhlah orang itu yang mengangkat tilamnya dan berjalan tetapi hari itu hari Sabat. Ya lalu ayat 10 karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Terus ayat 11 akan tetapi Yesus menjawab mereka orang yang telah menyembuhkan aku dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah gitu ya. Oh, ini orang yang sembuh itu ya. Jadi mereka mempersalahkan Yesus. Nah, tapi caranya Yohanes menuliskan musuh-musuh Yesus itu siapa ya? Ini ayat 10 ya.
orang-orang Yahudi itu berkata kepada orang yang baru sembuh itu, ini hari Sabat loh. Nggak boleh kamu pikul tilam ya. Masa Yesus itu mengajari kamu untuk melanggar hari Sabat gitu ya. Jadi tapi caranya identifikasinya itu orang-orang Yahudi ya, di ayat 16 juga gitu ya. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat ya. Ini sebenarnya kisah yang cukup aneh karena kalau Bapak Ibu bayangkan ya, Yohanes itu orang Yahudi, Yesus orang Yahudi juga. Ya, lalu tiba-tiba di kitab Yohanes itu ada semacam panggilan yang agak memukul rata ya. Lihatlah orang-orang Yahudi itu apa memprotes Yesus. Ya, ini hari Sabat. Lihatlah orang-orang Yahudi itu pingin menganiaya Yesus. Gitu ya. Jadi kesannya ya, ini bangsa Yahudi keseluruhannya itu ya, itu jahat. Ya. Lalu ada ayat yang lebih lebih kritis lagi ya. Itu dari Yohanes 8 itu ya. Misalnya coba ya saya cari Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 44 gitu ya. Jadi itu ada pertanyaan dan diskusi antara orang Yahudi dan Yesus ya tentang asal usulnya begitu ya. Dan di sana ayat ayat 42 ya, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku?" kata Yesus, "sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu." Ya bayangkan ya, Yohanes itu menyebut ini orang-orang Yahudi yang melawan Yesus begitu ya. Jadi penyebutannya masih pakai kata itu ya, orang Yahudi begitu ya. Jadi bukan orang Yahudi yang mana gitu, tapi ini orang Yahudi ya. Eh, Bentar ya. Ayat 44 ya. Orang Yahudi yang mengkritik itu akhirnya disebut sebagai iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran begitu ya. Jadi apa? Ini ayat 48 misalnya, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau Samaria dan engkau kerasukan setan?" Ya, ini kembali kata yang dipakai orang-orang Yahudi gitu yang mengkritik begitu ya. Terus orang-orang Yahudinya marah ya karena apa? eh, Yesus tuh bilang bukan Abraham bapamu, tapi iblis bapamu. Ya jadi kitab Yohanes itu buat para scholars itu ya, kalau mau dicari motif antisemitisme ya, bagaimana mensetan-setankan kelompok Yahudi ya, itu munculnya dari kitab Yohanes tuh. Karena itu tadi ya ada ayat Yohanes 8 ayat 44 itu yang bilang bahwa iblislah bapakmu, bukan Abraham. Ya padahal orang-orang Yahudi yang mengkritisi Yesus itu bilang, "Mana mungkin ya, kami ini anak Abraham." Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu cari ya misalnya tentang antisemitisme di Wikipedia gitu ya, Antisemitism and the New Testament. Ini ada kitab-kitab di apa di dikutip ya. Ada Injil Markus, Injil Yohanes, tapi Injil Markus sama Injil Yohanes nggak terlalu keras, walaupun juga terutama kalau Matius kan keras sama orang Farisi begitu ya, yang dikritisi ya sebagai ular beludak dan lain sebagainya. Tapi yang paling keras itu memang memang Yohanes ya. Sehingga apa dan Yohanes tuh nyebutnya gitu lagi ya. Yodaiowi ya, orang Yahudi ya, itu dianggap sebagai satu kelompok yang anti Yesus dan anak setan. Gitu. Jadi itu keras banget tuh ya. Sehingga kalau ada ayat-ayat yang polemik semacam itu ya. Nah, orang Yahudi yang baca mungkin akan bilang, "Loh, enak sekali ini kelompok-kelompok Yesus ya. Ada perbedaan tafsir terus langsung ad hominem ya mengklaim bahwa yang yang Yahudi yang nggak setuju, yang anak setan begitu ya. Jadi itu kan terlalu terlalu nyaman ya buat buat orang Kristen gitu ya. Nah, jadi sebenarnya hal semacam itu ya, polemik atau kesulitan semacam itu yang terekam di teks muncul juga sih di di kitab-kitab Kristen ya. Nah, tapi cara yang lebih
lebih apa lebih akademis ya, lebih bisa diterima oleh kalangan sarjana kitab ya zaman sekarang adalah melihat bahwa yang pasti di kitab Yohanes itu secara historical menangkap ya, eh, ada konflik antara dua komunitas ya. Perkara otoritasnya seperti apa tergantung siapa yang menganggap teks mana yang lebih otoritatif, tapi bahwa ada konflik itu adalah catatan sejarah yang terekam dan kita bisa lihat ya di dalam teksnya sendiri ada alur-alur pemikiran tertentu yang nggak bisa disangkal ya bahwa memang ada konflik gitu ya antara komunitas Yohanes dan komunitas orang-orang Yahudi di situ ya. Nah, jadi kalau kalau Bapak Ibu tanya ya misalnya ke ChatGPT ya, kalau saking desperate pengen tahu ya apa sih jadi sebenarnya konfliknya gitu ya antara apa orang-orang Yahudi dan apa audiensnya pembaca kitab Yohanes ya. Di sini ChatGPT bilang ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah kehancuran Bait Allah tahun 70 Masehi ya. Jadi kalau Bapak Ibu belajar estimasi penulisan kitab-kitab, mungkin kitab Yohanes itu diestimasi ditulisnya tahun 90-an ya. Jadi akhir abad pertama gitu ya. Lalu akhir abad pertama itu berarti setelah Bait Allah dihancurkan ya, tahun 70 Masehi itu Bait Allah dihancurkan ya. Lalu tahun 90-an itu juga ada kejadian lain yang penting, yaitu orang-orang yang Yahudi yang di Bait Allah itu mulai melakukan konsolidasi gitu ya, mulai mengkanonisasi kitab-kitab Ibrani ya dengan lebih sistematis ya. Lalu yang terjadi juga adalah kelompok Yesus itu diusir dari sinagoge. Ya, jadi ada pengusiran kelompok Yesus ini dari sinagoge nih yang dianggap sebagai kelompok sesat ya. Terus terekam di dalam doa-doa orang Yahudi Birkat Haminim ya itu untuk menyingkirkan kelompok yang dianggap menyimpang termasuk kelompok Yesus. Ya, jadi karena kelompok Yesus itu padahal ini sama-sama Yahudi ya. Jadi bisa bisa dibilang ini semacam konflik konflik internal ya di dalam Yudaisme karena ada kelompok pengikut Yesus dan ada yang nggak setuju sama Yesus. Lalu mungkin di dalam 70-80 tahun pertama komunitas ini makin besar, terus dianggap mengancam gitu ya, terus diusir dari sinagog. Sehingga merespons terhadap apa peristiwa sejarah yang semacam itu, kitab Yohanes itu yang ditulis tahun 90-an itu sangat keras ya terhadap orang-orang Yahudi yang mengusir dan mengutuki kelompok Yesus ini gitu. Ya. Nah, jadi dengan membaca teks Quran ya. Jadi gimana caranya kita baca teks ya yang dianggap punya otoritas tinggi ya oleh komunitas tertentu eh, tanpa memperdebatkan persoalan otoritas pewahyuannya ya. Tapi kalau kita teliti teksnya sendiri, kita tetap bisa melihat jalannya argumen di teks itu terus menangkap semacam konteks sejarah yang terjadi yang kemungkinan besar kita bisa baca ya dan itu secara historical tuh bisa dipertahankan dengan cukup baik secara akademis gitu. Misalnya daripada klaim-klaim bahwa oh yang mana yang palsu dan sebagainya gitu ya atau klaim-klaim seperti oh kitab ini plagiarisme terhadap yang lainnya. Hal-hal yang semacam itu tuh sulit dibuktikan. Tapi kalau kita ambil teksnya aja ya terus dengan disiplin berusaha tafsir hermeneutik di teksnya itu, terus cocokin dengan sejarah historical konteks yang ada, kemungkinan-kemungkinan kesimpulan kita itu lebih kuat sebenarnya, lebih bisa dipertahankan secara akademis. Jadi kalau Bapak Ibu mau mau khotbah ya, misalnya ya, atau mau ada pendekatan yang lebih intertekstual gitu misalnya ya, mungkin sebaiknya menghindari sesuatu yang lebih spekulatif ya dan pakai fakta-fakta atau hermeneutika yang lebih disiplin ya terhadap konteks sejarah ya. Karena itu mau dipertanyakan oleh sarjana biblika atau Quran yang manapun, biasanya tetap bisa dipertahankan gitu kalau kita bergeraknya di ranah itu ya daripada loncat ke spekulasi gitu ya. Cuman masalahnya adalah memang
kadang-kadang pengkhotbah atau penceramah itu sukanya sangat spekulatif gitu ya. Karena yang itu yang terdengar nyinyir ya dan disukai oleh oleh kelompok-kelompok tertentu ya. Jadi kadang-kadang apa akademisi yang lebih disiplin itu justru yang kelihatan kurang gitu ini ya, kurang gitu apa kurang gitu banyak fans gitu ya. Mudah-mudahan sih suasana itu berubah ya pelan-pelan kalau orang literasinya makin tinggi, makin banyak yang belajar, makin tahu juga mana yang klaim yang lebih bisa dipertahankan, mana yang sangat sangat spekulatif gitu ya. Saya sih nggak terlalu ngefans sama yang spekulatif ya karena nanti kalau ditelaah baik-baik terus nggak bisa dipertahankan ya buat apa gitu ya. Terus lebih baik kita berhati-hati ya dengan klaim-klaim kita dan kalau kita bisa membangun jembatan-jembatan pemahaman itu mungkin untuk generasi-generasi berikutnya lebih lebih berguna ya daripada kita cuman pengen nyinyir dengan cepat ya dan cuman bisa apa merasa benar sendiri ya itu mungkin kegunaannya lebih rendah sih ya. Nah, tapi itu mungkin udah selera pribadi ya, Bapak Ibu. Yang penting kalau tafsir dan kalau baca hermeneutik agak tahu lah ini lahannya itu seperti apa ya. Kalau selera bagaimana menyikapi spekulasi dan sebagainya, kadang-kadang setiap orang punya punya taste-nya sendiri-sendiri sih. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau komentar. Ada pertanyaan, komentar? Jangan-jangan udah nggak ada yang monitor nih, semua di jalan atau lagi liburan. Oh, Bu Tresna di kampus nih, kayaknya ya. Iya Pak, lagi di kampus. Iya iya, karena ada yang onsite ya Berarti masih kelas-kelas. dimonitor Pak, tenang aja. Oh iya, masih Ada dimonitor. ada Bu Nani juga di sini. Oh, oke oke. Iya, ada pertanyaan? Pak Ian, kalau yang kan saya nulis di klaim itu Pak, bahwa kayaknya si surah Al-Imran itu merupakan upaya dialektika yang cerdas gitu. Karena di situ juga ada cukup banyak ayat yang bicara tentang ketika ada utusan eh, kalangan Kristen Pak ya, yang mereka diskusi dan sebagainya kayak gitu-gitu. Apakah itu satu hal yang bisa dianggap sebagai seperti itu atau bagaimana Pak? Nah, betul ya. Jadi ini juga ada texting yang bilang ya itu ada ayat yang cukup penting ya. Ini coba kita lihat textingnya Pak Teddy ini di Al Imran juga ya. Jadi Al Imran tuh nggak semata-mata polemikal ya. Karena Al Imran itu memanggil juga untuk apa mencari kalimatun sawa. Ini titik temu teologis gitu ya. Sehingga pertanyaannya Pak Teddy ini kalau dilihat tekstingnya adalah ini pertanyaan nomor dua ya. Dapatkah intertekstualitas kedua narasi Islam dan Kristen dipahami bersama sebagai strategi hermeneutika sosial alih-alih dilihat sekedar sebagai plagiarisme historis? Nah, itu tadi ya. Jadi sarjana yang lebih modern ya itu lebih melihat bahwa memang ini tuh Quran berinteraksi ya sama eh, apa realitas sosial masyarakat dan tradisi yang dihadapi di Jazirah Arab sehingga ini upaya hermeneutik upaya tafsir ya terhadap masyarakat lebih dari sekedar cuman plagiarisme gitu aja gitu ya kalau bacanya polos literal wah ini plagiarisme tapi itu gak sesederhana itu ya. Ini upaya hermeneutik karena ada ajakan juga ya kepada kalimatun sawa itu ya. Nah, itu ayat sebentar ya. Saya cari ayatnya. Ayat coba ya kita lihat dari Quran Web ID ayat Nah, ini coba kita lihat pelan-pelan ya. Ada beberapa ayat yang interesting ya. Ayat 64 dari Al Imran. Ini ya soal ke arah Al-Alkitab itu ya. Katakanlah wahai ahli kitab, marilah menuju kepada satu kalimat yang sama ya. Ini kalimatun sawa gitu ya. Kalimat yang sama antara kami dan kamu gitu ya. Jadi ada common word gitu ya, ada firman yang sama ya. Nah, firman yang sama itu apa?
bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun ya. Jadi tauhid itu dianggap bisa mempersatukan tuh. Ya oleh Al Imran tuh semacam itu. Which is in a sense ini benar juga ya karena kekristenan itu kan tidak politeis. Ya, kekristenan juga walaupun memahami Tritunggal tapi Tritunggal itu monoteis ya dan bukan berarti Yesus itu anak biologis dari Allah Bapa, nggak seperti itu begitu ya. Eh, apa itu juga bidat ya kalau kalau ada orang Kristen yang bilang seperti itu. Jadi itu pun ditolak oleh kekristenan. Sehingga kalau dibilang bahwa orang Kristen menyembah Allah yang satu begitu ya, itu bisa ya sebagai kalimatun sawa ya. Dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Orang Kristen juga nggak mau menyembah berhala begitu ya. Walaupun banyak orang Kristen terjebak dengan kapitalisme Barat begitu ya kali ya. Tapi ya kita nggak mau juga menyembah uang ya. Walaupun di dalam praktek sehari-hari bisa ada pertanyaan besar ya. Seberapa uang menjadi Tuhan dalam kehidupan modern kita ya. Karena kan mungkin agama kita yang sesungguhnya sangat kuat mencengkram kita itu kapitalisme gitu ya. Nah, tapi kalimatun sawa yang ditawarkan di Al Imran 64 ini bisa juga ya diimani oleh orang Kristen sebenarnya. Allah yang monoteis ya dan bahwa kita tuh jangan menyembah berhala ya. Eh, Jika mereka berpaling maka katakanlah saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim begitu ya. Coba kita lihat ayat 67 ya. Nah, ini ada tarikan kepada Ibrahim ya. Jadi ini interesting ya. Karena ayat 66-nya bilang, begitulah kamu ya. Jadi ini semacam yang lebih polemik ya kepada kelompok Yahudi dan Kristen ya dibilang kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui. Sedangkan Allah mengetahui yang kamu tidak ketahui gitu ya. Terus ayat 67-nya, Ibrahim bukan orang Yahudi dan bukan pula orang Kristen, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik gitu ya. Coba kita dengarkan ya kalimatnya ya. Orang yang lurus itu apa? Apakah Bapak Ibu bisa menangkap ya? ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Nah, jadi Hanifah Muslimah gitu ya. Jadi kata orang yang lurus itu Hanif. Ya, itu kata yang oleh Pak Bambang Ruseno itu di apa? Dicuatkan karena Ibrahim itu ya proto monoteis itu yang sebelum Islam itu sebenarnya Hanif gitu ya dan Hanif itu mencakup yang lebih besar daripada cuman komunitas Islam Muhammad karena Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Kristen tapi dia Hanif gitu ya. Dia penganut monoteisme gitu ya. Jadi ini ada ayat-ayat yang berusaha mendorong persatuan eh, sehingga pertanyaan Pak Teddy itu ya sebenarnya mendorong kepada pemahaman yang lebih lebih apa bisa lebih diterima ya oleh kalangan sarjana bahwa ini tuh hermeneutik terhadap sosial masyarakat di zamannya ya. Karena bukan cuma sekedar nyinyir ya ad hominem terhadap yang lain, polemikal gitu ya, tapi juga mengajak ini kok mengajak ini loh ada kesatuan. Kesatuan ini kita bisa terima sama-sama kok Allah yang monoteis ya dan bahwa kita sebagai umat tuh jangan sampai menyembah berhala ya. Tentu berhalanya mungkin di zaman itu bukan kapitalisme seperti sekarang ya. Sekarang banyak berhala-berhala yang jauh lebih berbahaya ya. Kalau Bapak Ibu merenungkan teknologi kita, jangan-jangan Google sama AI itu lebih kita perlakukan sebagai Tuhan ya karena kita berdoa dan bertanya kepada Google dan AI itu lebih sering daripada kepada Tuhan gitu ya. Rencana Tuhan terserahlah saya tanya AI aja gitu ya sebaiknya saya ngapain gitu kalau sakit gitu misalnya ya. Sehingga orang dari masyarakat kuno itu akan sangat heran ya lihat orang modern. Loh, kamu ilahnya tuh AI ternyata ya, kamu menyembah mesin ternyata gitu ya. Ke Tuhan kamu nggak seakrab itu gitu ya. Tapi kalau ke AI setiap hari ngobrol gitu ya, kayak jatuh cinta aja sama AI gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi mungkin komentarnya Pak tadi soal hermeneutika sosial itu memang lebih benar sih daripada berbagai klaim-klaim plagiarisme. Ya, jadi mudah-mudahan habis ini apresiasi terhadap Ali Imran ya dan pembacaan Quran jadi lebih tinggi ya.
tugas baca minggu depan adalah dari Anissa ya, itu surah 4. Itu lebih pendek lagi, jadi lebih enteng buat Bapak Ibu yang mau sekali duduk langsung menghabiskan. Isu-isu perempuan yang banyak karena itu surah perempuan tuh artinya secara literal ya. Tapi mungkin ada kisah Maryam juga yang interesting. Coba kalau Bapak Ibu baca nanti apakah masuk akal ya kalau fungsinya itu seperti yang dihipotesiskan oleh para para sarjana itu gitu. Ya. Nah, apakah masih ada pertanyaan lagi yang kritis atau panas ingin ditanyakan? Kayaknya tadi beberapa pertanyaan dari texting udah coba kita jawab juga sih ya. Ya, dan mungkin dengan cara baca yang demikian ya, menghindari spekulasi dan lebih lebih kalem baca baca teksnya, eh, Bapak Ibu mungkin lebih berhasil ya kalau berupaya membangun jembatan-jembatan daripada langsung terjun ke polemik begitu ya. Dan mungkin juga lain kali kalau baca kitab Yohanes atau baca Alkitab sendiri yang punya nada-nada polemikal, Bapak Ibu bisa mencermati dan bisa semacam punya pilihan-pilihan ya bagaimana menyuarakan hal itu gitu ya. Saya nggak tahu sih Bapak Ibu kalau kalau harus bertugas khotbah itu gimana mendekati mimbar itu ya. Eh, saya sendiri ya secara personal merasa kalau saya harus berkhotbah tapi kondisinya marah ya, misalnya ya, entah kemarahan karena selera pribadi, nggak suka kelompok tertentu dan lain sebagainya gitu ya, atau nggak suka tafsir tertentu dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau saya di mimbar sampai marah gitu ya, saya tuh cenderung nggak menolong siapa-siapa ya. Jadi saya berusaha menghindari nada yang itu. Ya karena kalaupun kita setuju atau nggak setuju ya tentang tafsir tertentu, tentang posisi teologis tertentu, ya tentang praktek komunitas tertentu gitu ya, caranya kita bisa menolong ya eh, adalah dengan cara sejelas-jelasnya menjelaskan ayat-ayat atau apa konsep yang berusaha kita majukan. Itu kalau kita marah, terus kemarahan itu yang menguasai nada kita ya, jangan-jangan kita itu tampilnya terlalu polemis, mungkin eh, kalau orang udah setuju sama Bapak Ibu dari awal, dia akan dengan cepat ya menangkap kemarahan itu sebagai konfirmasi. Tapi bagaimana menjalin kepada pihak yang lain ya, yang nggak setuju dan lain sebagainya, mungkin nada kemarahan itu lebih kurang berguna gitu ya. Jadi kalau saya ngesense ya di nada-nada persiapan khotbah itu agak marah ya. Saya berusaha tinggalin dulu ya. Saya nggak mau naik mimbar dengan nada yang semacam itu gitu ya. Tapi apakah saya selalu berhasil? Mungkin nggak juga ya. Itu idealisme sih ya. Saya berusaha menghindari spekulasi gitu ya. Karena kalau apa tafsir itu hanya tergantung kepada satu titik tertentu dari bahasa, konteks atau apa ya yang sangat spekulatif gitu ya. Nanti orang baca ayatnya nggak paham. Nanti kalau dia di rumah habis dengar khotbah baca ayat itu sendiri harus ada titik itu yang sangat spekulatif itu ya itu jadi aneh dan jadi menyusahkan umat gitu ya. Saya mau tafsir itu yang biasa-biasa aja gitu. Cuma ayat-ayat kitab suci itu menyimpan tenaga ya walaupun kita telusuri ayat itu disiplin hati-hati biasa-biasa aja ya. Tapi ayat-ayat kitab suci itu kadang lahir dari situasi kritis yang memang butuh semacam tuntunan ya. Kalau Paulus hidupnya santai-santai aja, cuman kayak kita baca buku di rumah, bikin paper, tenang-tenang, dia nggak nulis surat kali. Justru karena situasi jemaatnya genting, butuh pimpinan, butuh tulisan hikmat ya, dia tulis surat gitu ya. Jadi teks-teks itu sering muncul dari kegentingan tersendiri ya untuk merespons terhadap konteksnya. Sehingga kalau kita paham surat itu dengan cukup baik konteksnya, surat itu tuh punya tenaga yang dahsyat gitu ya. Jadi kita nggak usah bikin-bikin tenaga dari teks-teks suci itu ya. Udah ada di dalam tenaga dalamnya gitu ya. Cuman kita harus paham ya dan bisa menyajikannya lagi. Dan sebaiknya, ini idealisme pribadi juga ya, saya pinginnya menyingkir dari mimbar. Pinginnya orang tuh bertemu ya, jatuh cinta sama firman. Ya jangan jatuh cinta sama saya, ngapain gitu ya. Saya kerjain PR saya supaya orang paham firman terus jatuh cintanya sama firman gitu. Jadi lebih baik saya nggak usah kelihatan kalau di mimbar itu gitu ya. Nah tapi apa ya apakah saya selalu berhasil sih mungkin nggak juga ya. Cuman itu idealisme yang pingin
pingin saya hidupi kalau lagi pas harus bertugas di mimbar gitu. Nah mungkin itu eh, mudah-mudahan menolong ya Bapak Ibu kalau berusaha hermeneutik atau berusaha homili. Siapa tahu Bapak Ibu juga jangan-jangan jam terbang di atas mimbarnya lebih banyak daripada saya, atau jangan-jangan jam terbang di TikTok atau IG-nya juga lebih lebih panjang daripada saya ya. Bapak Ibu yang menggarami dunia ya, kalau saya cuma duduk-duduk aja di kampus jadinya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita sampai di sini. Nanti saya upload surahnya tetap pakai Quran yang sama dari Abdul Halim, atau Bapak Ibu baca versi yang Bapak Ibu sukai boleh. Nanti saya buka forum textingnya lagi untuk minggu depan kita baca surah An-Nisa. Terus nanti kita lihat ya isu-isu perempuan. Moga-moga banyak nih yang wanita-wanita mencermati itu dan mungkin memberikan texting yang lebih tajam ya, karena isu-isunya banyak isu-isu perempuan sih. Kita sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya.